Salam sepak bola dengan Bung Risma di sini. Rekan-rekan sekalian, ada satu penyakit klasik yang masih ada di sepak bola Indonesia, khususnya di Liga Indonesia, yakni isu rasisme. Dalam beberapa hari terakhir kita mendapati sejumlah kejadian rasisme. Yang terakhir adalah ketika punggawa Dewa United, Ricky Kambuaya, mendapatkan ujaran rasisme ketika Dewa United berhadapan dengan Persib. Nah, rekan-rekan sekalian, ini bukan kejadian pertama. Dan kita tentu berharap ini menjadi kejadian yang terakhir. Sebenarnya apa yang menyebabkan isu rasisme ini terjadi sedemikian marak di Liga Indonesia? Menurut saya, rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah bagaimana faktor psikologis dari supporter, atau kita bisa katakan oknum supporter. Faktor psikologis yang menurut saya mempengaruhi bagaimana supporter melihat sebuah laga. Jadi supporter Indonesia itu menurut saya, rekan-rekan sekalian, terbiasa melihat lawan itu sebagai musuh, bukan sebagai lawan tanding. Nah, karena lawan tanding dalam sebuah laga itu dilihat sebagai musuh, akhirnya ketika terjadi emosi dan tensi pertandingan yang memanas, ada kesan untuk ingin menjatuhkan lawan. Dan cara yang paling dianggap paling keras atau paling ngena untuk menghajar musuh dalam tanda kutip adalah dengan menyerang etnis, ras, atau suku atau asal daerah. Ini yang menurut saya menjadi mindset yang harus diperbaiki oleh supporter-supporter Indonesia. Faktor psikologis. Yang kedua adalah literasi sosial yang rendah. Literasi sosial yang rendah karena berpikir bahwa ujaran rasis itu hanya sekedar bercanda, ya, hanya untuk memanaskan gairah di tribun penonton. Tetapi oknum-oknum supporter ini lupa bahwa ujaran yang sifatnya rasisme ini bisa berdampak buruk pada psikologis, bahkan kondisi sosial. Bayangkan kalau misalnya pemain-pemain yang berasal dari daerah timur yang memang selama ini banyak mendapatkan kasus rasisme, membawa-bawa kemudian perbedaan antara sosial budaya timur dan sosial budaya yang ada di Jawa. Ini tentu tidak sehat bukan hanya bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga bagi kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, kehidupan kita yang berbangsa dan bernegara Indonesia. Jadi menurut saya alasan keduanya itu karena literasi sosial yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya hukuman dan tidak konsistennya disiplin pada pelaku dari ujaran rasisme. Kita beberapa kali mendapatkan bahwa ada kejadian rasisme yang terjadi yang kemudian hukumannya menurut saya tidak sampai membuat jerah, bahkan ada terkesan inkonsistensi dalam penerapan hukuman ini. Jadi karena tidak adanya efek jerah ini, atau paling nggak berpikir bahwa hukumannya tidak berat, hukumannya ringan, maka potensi untuk terulang itu terjadi lagi, dan buktinya masih terjadi, ya. Dan yang keempat menurut saya adalah kenapa isu rasisme ini masih terjadi, karena ada kecenderungan psikologis massa menjadi anonim. Rekan-rekan sekalian, kebanyakan pelaku ujaran rasisme ini kemungkinan besar tidak akan melakukan ujaran rasisme itu kalau dia sedang sendiri. Jadi ketika dia berkumpul bersama penonton-penonton lain di sebuah tribun, ada faktor psikologis massa di sana, ada faktor mendadak menjadi anonim di tengah kerumunan massa, sehingga ketika dia bersama dengan orang-orang lain di sekitarnya, dia merasa terlindungi, terbebas, karena mendadak dia menjadi anonim di tengah kerumunan massa tersebut. Dan ini yang kemudian berlanjut juga di media sosial. Berapa banyak orang yang berkomentar dengan asal, berkomentar tanpa filter, berkomentar apa adanya, ya, bahkan tidak memikirkan apa dampak dari komentarnya, hanya karena dia tidak memunculkan wajah asli dia di media sosial. Jadi rekan-rekan sekalian, apa dampak dari rasisme ini? Ada banyak dampak-dampak buruk dari rasisme ini. Pertama, pemain-pemain asing yang akan dikontrak oleh klub Liga Indonesia menjadi tidak tertarik untuk datang ke Liga Indonesia. Bahkan pemain-pemain lokalnya sendiri merasa tidak aman.
Kemudian bagaimana sponsor tentu akan menimbang berkali-kali untuk masuk terlibat dalam pergelaran Liga Indonesia. Kemudian dari level Liga Indonesia sendiri tentu menjadi buruk dengan citra rasisme ini. Bahkan yang terburuk, Indonesia bisa aja kena sanksi FIFA atau AFC. Jadi rekan-rekan sekalian, harus ada langkah tegas untuk menangani kasus rasisme ini. Terapkan aturan yang ketat, seperti kalau misalnya dalam sebuah laga terdengar ujaran rasisme, maka perangkat pertandingan, dalam hal ini wasit atau panitia pertandingan, wajib menghentikan laga. Bahkan stop aja laganya, tidak usah diteruskan pertandingannya kalau terdengar ujaran rasisme. Itu menurut saya akan bisa memberikan efek jera. Kemudian dari klub juga memberikan edukasi kepada supporternya, dan dari PSSI atau penyelenggara Liga Indonesia juga memberikan hukuman yang tegas, hukuman yang konsisten kepada pelaku-pelaku ujaran rasisme ini. Kemudian dari sisi himbauan, menurut saya tokoh-tokoh sepak bola nasional, pemain-pemain legendaris, ya, pemain-pemain, bahkan pemain-pemain bintang yang masih aktif, dihimbau untuk speak up, berbicara, mengedukasi fans mereka, mengedukasi supporter-supporter agar tidak melakukan ujaran rasisme. Jadi rekan-rekan sekalian, itu dia menurut saya yang menjadi alasan mengapa rasisme di Indonesia, khususnya di Liga Indonesia, ini masih terjadi. Kita tentu berharap ke depannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dan Indonesia bisa menjadi salah satu tempat penyelenggaraan liga domestik yang aman dari ujaran rasisme. Demikian, salam sepak bola.